Negeri 3 Tarulung akan memberikan informasi seputar rencana kerja pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pendidikan. Hai, saya Hadis Morangkir. Saya Gelba. Halo, nama saya Rika Sumorang. Halo, nama saya Deresia Sinarmata. Saya Kevin Semorangkir. Dan saya Kesanuta Barat. Let's see! Pernah nggak sih kalian mendengar tentang Sumatera Utara? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau mendengar tentang Provinsi Sumatera Utara, apa sih yang mungkin terlintas di benak teman-teman? Ada ulos, ada tortor, Danau Toba, ayam napi nombor, mie gomak, dan masih banyak lagi. Semua itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Kalau ijazah adik-adik ini, rapor adik-adik ini kemudian tidak sah, bagaimana nasibnya? Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Herlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Penyambungan Satu Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cuma kali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Pak, ini kan pas kelas 11 ini kita kan ngambil jurusan kita sosi, kita kan anak IPS. Jadi kita kan belajar ekonomi. Gimana belajar kita mengenai rencana pembangunan? Itulah nanti menurutku ada nanti suatu rencana yang dikasih pemerintah untuk membantu penyelesaian masalah-masalah dan generasi tentang pendidikan di Sumatera Utara. Rencana pembangunan? Kayak mana rencana pembangunan? Gak paham loh aku. Aku tahu rencana pembangunan apa. Gimana lah? Rencana yang kayak pembangunan infrastruktur untuk Sumatera Utara lah. Itu pun aku tahu. Nggak kayak gitu, Kasan. Jadi gimana? Tengok-tengok, aku ada videonya. Mana? Apa sih itu rencana pembangunan? Rencana pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dibentuk oleh unsur penyelenggara negara dan oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa rencana pembangunan itu dibagi menjadi 3 sistem pembagian. Yang pertama itu adalah RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang diselenggarakan selama 20 tahun. Yang kedua, RPJM yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diselenggarakan selama 5 tahun. Dan yang terakhir adalah RKPD. RKPD merupakan rencana kerja pemerintah yang diselenggarakan selama 1 tahun. Visi dari Sumatera Utara adalah Terwujudnya masyarakat yang beriman, Maju, mandiri, mapan, dan berkeadilan di dalam kebinekaan. Adapun misi dari Sumatera Utara yang pertama adalah memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintah dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat Madini. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara berkonsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, memantapkan sarana dan prasarana daerah untuk menunjang
kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui wilayah, kerjasama pemerintah daerah dan swasta, serta kerjasama pemerintahan daerah dengan lembaga-lembaga di tingkat regional dan tingkat internasional. Yang kelima, memantapkan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada pertanian, agroindustri, kepariwisataan, serta sektor-sektor unggul lainnya melalui pembangunan kawasan agropolitan maupun kawasan agromarinpolitan untuk merangsang investasi di dalam maupun di luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal secara berwawasan lingkungan. Yang keenam, memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas, yaitu yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan. Lalu, yang ketujuh, meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajuan komposisi dalam pemerintah dalam arti luar. Bagaimana sih tahapan penyusunan RPJMD Sumatera Utara? Tahapan yang pertama adalah persiapan penyusunan. Tahapan yang kedua adalah penyusunan rancangan awal RPJMD. Tahapan yang ketiga adalah penyusunan rancangan RPJMD. Yang keempat, pelaksanaan musrembang atau musyawarah rencana pembangunan RPJMD. Yang kelima adalah perumusan rancangan akhir RPJMD. Dan yang terakhir adalah penetapan RPJMD. Nah, sekarang kita ada di Bapeda nih. Menurut teman-teman, apa sih itu Bapeda? Bapeda adalah Badan Pembangunan Perencanaan Daerah, yang dimana Bapeda ini memiliki fungsinya untuk menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapeda memiliki fungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, dan pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu, Bapeda juga memiliki fungsi sebagai pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang atau RPJP, jangka menengah RPJM, dan juga jangka pendek RKPD. Nah, serta Bapeda juga memiliki fungsi sebagai sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta harmonisasi dengan dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten. Dengan adanya visi dan misi daripada RPJPD, oleh karena itu pemerintah membentuk daripada tujuan dan juga prioritas RPJPD Sumatera Utara. Itulah yang disebut dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah daripada Sumatera Utara. Nah, dengan itu RPJMD membentuk suatu visi. Yang pertama, membentuk masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam bidang pendidikan. Yang kedua, membentuk masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam bidang pergaulan. Tujuan dari pendidikan Sumatera Utara yang pertama adalah terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat, dan yang kedua adalah terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat. Menurut teman-teman, apa aja sih prioritas pendidikan Sumatera Utara? Nah, yang pertama adalah meningkatnya kerukunan. Yang kedua, meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Nah, yang terakhir adalah menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi, dan juga penyelundupan. Nah, untuk mencapai sasaran-sasaran daripada program yang akan dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara, maka pemerintahan Sumatera Utara memberikan atau menjabarkan prioritas pembangunan untuk meningkatkan dan memenuhi akses pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama yaitu pemberian beasiswa untuk peningkatan kualitas dan juga kompetensi guru. Yang kedua, untuk penambahan gaji pada guru-guru honorer.
ketiga, program guru lintas sekolah disingkat dengan GLS atau guru terbang untuk mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil di Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat, beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima, mendorong partisipasi BUMN atau BUMD, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan SMA di setiap kecamatan menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, pembangunan SMK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggul daerah. Yang ketujuh atau yang terakhir, penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter di semua mata pelajaran atau kurikulum dengan pengembangan nilai-nilai seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin, terutama di sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terkadang dijumpai masalah-masalah. Demikian halnya di bidang pendidikan. Yang menjadi masalah utama dalam pendidikan Sumatera Utara adalah tidak terhubungnya profil lulusan pendidikan Sumatera Utara dengan lapangan lapangan kerja atau bidang industri dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revolusi pendidikan yang menitik beratkan pada karakter sang anak. Perubahan atau revolusi karakter anak ini dinilai sangatlah penting dalam sikap religius, kerjasama, mandiri, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang nantinya digunakan atau dipergunakan oleh sang anak sebagai bekal di masa depan. Nah, yang kedua adalah menurunnya kualitas guru-guru yang ada di Sumatera Utara. Dalam hal apa? Dalam mendidik karakter daripada siswa-siswi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Setiap masalah pasti ada solusi. Adapun solusi dari masalah pendidikan di Sumatera Utara adalah yang pertama, menuntaskan pendidikan universal 12 tahun dan mengalokasikan dana pendidikan di atas 20%. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas suatu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing masyarakat Sumatera Utara dengan pemberian beasiswa. Yang keempat, mendorong pendirian perguruan tinggi di 5 wilayah Sumatera Utara dengan program studi sesuai kebutuhan daerah. Yang kelima, mengupayakan kecukupan guru dan mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dengan peningkatan kualifikasinya melalui pendidikan. Hal ini dilakukan dengan pemberian dana pendidikan sehingga guru tingkat menengah dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Yang keenam, mendorong penguatan nasionalisme dan patriotisme melalui pemahaman dan pengalaman Pancasila di semua level pendidikan. Padi habis tinggal jerami, Makan dulu hingga bersih. Sekian pemaparan kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. HP daging mengatur roja aula oma jalan Ekonomi orang hui dadalan